Prinsip kerja autoclave seperti pada alat pengukus, fungsinya untuk mensterilkan alat-alat lab yang akan digunakan. Bagian-bagian alat, pin penjepit, tuas pemutar, corong penguap, pengatur waktu, alarm, dan pengatur kecepatan. Cara kerja autoclave: buka tutup penjepit autoclave, putar tuas autoclave, ambil alasnya, lalu masukkan air sampai batas elemen yang ditentukan, pasang kembali alasnya, bungkus alat atau bahan yang akan disterilkan, lalu masukkan alat tersebut, olesi bagian pinggir tutup autoclave menggunakan vaselin atau sabun colek, lalu tutup kembali autoclave dengan rapat-rapat. Kemudian pasang penjepit autoclave kembali, colokkan pada stop kontak, atur percepatan dan suhunya. Jika sudah 15 menit, buka corong penguap dahulu agar uapnya keluar. Lalu, buka kembali penjepit autoclave. Putar tuasnya. Kemudian, ambil alat atau bahan yang setelah disterilkan menggunakan sarung tangan. Kemudian, tutup kembali autoclave rapat-rapat. Setelah itu, pasang kembali penjepitnya. Pengenalan alat laminar airflow. Prinsip kerja dan fungsi. Prinsipnya untuk pengaliran udara dan fungsinya untuk inokulasi atau penanaman bakteri. Bagian-bagian alat: cawan Petri, stop kontak, kapas, dan alkohol. Cara kerja: membersihkan bagian meja dan dinding dalam laminar airflow menggunakan alkohol 70% dan kapas. Memasukkan cawan Petri ke dalam laminar airflow, lalu tutup kaca penutup dan sambungkan stop kontak dengan arus listrik. Menghidupkan tombol UV dalam keadaan kaca tertutup, tunggu sampai 15 menit. Lalu matikan tombol UV dan buka kaca penutup. Lalu hidupkan tombol fan dan neon. Setelah itu matikan tombol fan dan neon, lalu tutup kembali kaca penutup dan hidupkan kembali tombol UV. Matikan tombol UV dan ambil cawan Petrinya. Lalu matikan stop kontak. Setelah pemakaian, bersihkan kembali bagian dalam laminar airflow dengan alkohol 70% dan kapas. Dan pastikan semua tombol dalam keadaan off. Pengenalan alat koloni counter. Prinsip kerja koloni counter adalah sebagai alat bantu hitung. Fungsi koloni counter yaitu untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media dan disimpan dalam cawan Petri. Bagian-bagian alat: spidol digunakan untuk menandai bakteri yang akan dihitung. Cawan Petri digunakan sebagai wadah untuk bakteri.
Cara kerja. Pertama, colokkan kabel pada stop kontak. Kemudian, tekan tombol on off. Selanjutnya, letakkan cawan Petri pada permukaan garis kotak. Lalu tekan tombol reset. Kemudian hitung koloni bakteri dengan cara menekan dan menandai bakteri yang tumbuh dengan menggunakan spidol. Selanjutnya, jika ingin memulai perhitungan lagi, maka tekan tombol reset sehingga display akan terlihat angka 000, demikian seterusnya. Jika sudah selesai memakai, kita matikan tombol on off, kemudian kita cabut kabel pada stop kontak. Pengenalan alat Ekman Grab. Prinsip kerja dan fungsi. Ekman Grab merupakan salah satu grab sampler yang berfungsi untuk mengambil sedimen permukaan yang ketebalan tergantung dari tinggi dan dalamnya grab masuk ke dalam lapisan sedimen dengan prinsip capit kepiting. Bagian-bagian alat. Pertama, tali, kedua messenger, ketiga trigger, keempat penutup bagian atau stainless steel, kelima kawat penahan atau sling, keenam pengeruk, ketujuh handle. Cara kerja. Pasang bilas stainless steel. Pasang handle dan kencangkan menggunakan baut. Lalu pasang tali pada messenger dan pasang juga automatic mechanical serta pair. Pasang automatic mechanical pada handle, lalu kencangkan menggunakan baut. Lalu, buatlah simpul pada tali. Selanjutnya, pasang sling pada automatic mechanical. Setelah siap, aknat Ekman Grab dan lepaskan messenger. Pengenalan alat LED Circular Shaker. Prinsip dan cara kerja. Prinsip kerja alat ini adalah membuat larutan menjadi homogen dalam satu gerakan dengan getar dan ritme sirkular atau orbital. Waktu dan kecepatan gerak dari shaker dapat diatur. Alat ini biasanya digunakan untuk aplikasi kultur mikroba dengan kecepatan rendah atau lambat. Bagian-bagian alat. Yang pertama ada plate, berfungsi untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet. LCD display berfungsi untuk menyampaikan sinyal atau menyampaikan daya. Clamping roll berfungsi untuk melindungi plate shaker dari proses homogenisasi. Yang terakhir, time dan RPM untuk mengatur kecepatan waktu. Cara kerja. Sambungkan power supply atau adaptor ke listrik. Tekan power on di bagian belakang shaker. Lalu tekan tombol mode untuk mengatur kecepatan speed dan waktu time. Atur kecepatan speed dan waktu time pada tombol putar sesuai keinginan.
Tekan tombol putar untuk memulai proses pengadukan. Shaker akan berhenti otomatis ketika waktu yang telah diatur habis. Apabila ingin berhenti sebelum waktu habis, dapat menekan tombol putar. Langkah terakhir, tekan power off di bagian belakang shaker. Lalu lepaskan suplai atau adaptor dari listrik. Pengenalan alat spektrofotometer visible, prinsip kerja dan fungsi. Spektrofotometer visible adalah alat yang digunakan untuk menghitung absorbansi suatu sampel pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Prinsip kerja alat ini adalah intensitas warna dari suatu larutan sebanding dengan jumlah cahaya yang diserap. Bagian-bagian alat. Yang pertama ada tombol mode untuk mengatur absorbansi. Kedua ada tombol PC yang digunakan untuk menyambungkan pada laptop atau PC. Ketiga ada pengatur gelombang. Keempat kuvet. Kelima kabel stop kontak. Cara kerja: mencolokkan stop kontak pada arus listrik, lalu menyambungkan kabel pada spektrofotometer. Menyalakan tombol on off. Mengambil kuvet dengan memegang pada bagian yang buram dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan sampai memegang pada bagian yang bening karena dapat menyebabkan kuvet mengembun. Memasukkan larutan yang akan diuji ke dalam kuvet, lalu jangan lupa menutup kuvet. Usahakan jangan sampai ada gelembung di dalam kuvet. Jika terdapat gelembung, maka akan mempengaruhi nilai absorbansi. Membuka tempat sampel pada alat spektrofotometer. Meletakkan kuvet pada posisi yang tepat agar larutan sampel tidak tumpah. Menutup alat spektrofotometer visible dan memposisikan sampel sejajar dengan arah sumber sinar dengan menggunakan pengatur tuas di bagian depan spektrofotometer sampai berbunyi klik. Mengatur mode dengan memilih absorbansi atau ABS pada pilihan bacaan. Menentukan panjang gelombang yang tepat antara 400 sampai 800 nm, kemudian membaca nilai absorbansi yang muncul pada layar. Membuka tutup tempat sampel dan mengambil kuvet yang sudah diuji secara perlahan agar larutan tidak tumpah. Meletakkan kembali kuvet yang sudah dibersihkan ke dalam kotak penyimpanan kuvet. Mengembalikan pengatur tuas pada posisi awal. Mematikan tombol on off. Mencabut stop kontak dan kabel yang terhubung pada spektrofotometer.